Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reli Medisa Hapsara dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Evaluasi Perhitungan Elektronik Volume Corrector pada Metering Regulating Station oleh PT XYZ. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama ada pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil penelitian, keempat pedoman penelitian, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, perkembangan industri oil and gas di Indonesia ini semakin besar, yang menyebabkan dibutuhkannya alat ukur yang bisa diandalkan dalam mengukur suatu parameter di suatu proses dan mengkoreksinya. Untuk minyak bumi sendiri ini merupakan salah satu sumber energi yang masih digunakan hingga sekarang. Produk minyak bumi ini diperjualbelikan di seluruh dunia, dapat diangkut lebih dari ribuan mil, dan mengubah kepemilikannya berkali-kali dari sumber kepada pengguna akhir. Setiap kali produk berubah kepemilikan, maka kasta ditransfer dinyatakan selesai dan kedua belah pihak mengharapkan aset mereka itu diukur secara akurat. Untuk itu pemilihan alat ukur yang tepat untuk kasta ditransfer sangat penting. Sehingga diperlukan alat untuk memvalidasi salah satunya dengan menggunakan elektronik volume corrector. Kebutuhan gas dan tekanan setiap peralatan pelanggan industri berbeda-beda, maka dalam menyalurkan dan mendistribusikan gas sampai ke pelanggan dibutuhkan suatu sistem pengatur tekanan dan metering yang biasa disebut dengan MRS atau Meter and Regulating Station. Selain tekanan, volume gas juga harus menjadi faktor yang penting dalam penyaluran gas, sehingga di MRS perlu adanya EVC atau Electronic Volume Corrector yang berfungsi sebagai penghitung volume gas dalam keadaan standar dari volume aktual dari turbin meter sehingga menjadi volume yang dipakai untuk proses gas tadi transfer. Setelah MRS dipasang dan proses gas in berjalan, maka PT XYZ ini memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak adanya nilai error yang melebihi 1% dalam pembacaan EVC saat set aset pentes dilaksanakan, agar EVC ini digunakan secara optimal. Untuk metode di sini saya menggunakan dua metode, yaitu AGA 7 report tahun 1993 dan AGA NX 19 tahun 1962 sebagai standarnya. Nah, di sini hasil penelitiannya didapatkan dua data hasil commissioning dari pelanggan PT XYZ. Di sini ada stream A maupun stream B dengan parameter flow aktual dengan satuan meter kubik per hour, lalu ada pressure dengan satuan bar, dan temperatur aktual dengan satuan derajat Celcius, dan yang terakhir gas kompresibilitas atau Z per ZB. Di sini ada dua kontrak, yaitu pressure base ya, atau pressure base atau tekanan base-nya 1,01325 dan temperatur base-nya itu 15 derajat. Kita ubah menjadi 288,15 Kelvin. Kita ubah menjadi Kelvin. Nah, dari data sebelumnya kita belum mengubah atau data yang terrecord dalam EVC ini masih dalam bentuk Celsius, sehingga kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk Kelvin dengan menambahkan 273,15. Kita ubah dari derajat Celcius, kita tambah dengan 273,15 sehingga menjadi Kelvin temperaturnya. Nah, lalu kita juga menghitung kompresibilitas gasnya dengan rumus ZB per Zm sama dengan 1 ditambah 0,002 dikali pressure yang terukur atau PM, sehingga didapatkan hasil 1,0007. Kita ambil contoh saja ini. Lalu setelah kita ubah, kita masukkan temperatur aktual dan gas kompresibilitas yang kita hitung tadi secara manual. Lalu setelah kita dapatkan dua tadi, kita dapat menghitung
Q-base-nya atau flow base-nya dengan rumus dari AGA7, yaitu QB sama dengan QM dikali PM atau pressure yang terukur dibagi pressure kontraknya dikali dengan temperatur kontrak dibagi temperatur yang terukur dikali gas kompresibilitasnya. Nah, dari rumus tersebut lalu kita dapat mengetahui perhitungan manual Q-base-nya. Lalu kita masukkan data tersebut ke stream A maupun stream B-nya. Setelah temperatur, maksud saya Q-base-nya atau flow base-nya perhitungan manualnya itu sudah didapatkan, lalu kita bandingkan antara perhitungan manual AGA7 dengan perhitungan atau perikotan yang didapat dari efisi, baik stream A maupun stream B. Setelah itu kita bedakan antara perhitungan manual menggunakan AGA7 dan perhitungan otomatis efisinya ini dalam bentuk persen error. Nah, dari dua data ini, stream A maupun stream B, tanda kuning tersebut merupakan perbedaan error perhitungan efisi maupun rumus AGA7 pada jam 3 dengan error 1,013%. Lalu selanjutnya, kita dapat mengetahui error tersebut dengan memasukkan rumus dari V korektor dikurang V manual dibagi V korektor dikali 100%. Nah, dari data yang kita beri tanda kuning tadi, didapatkan error sebesar 1,013%. Nah, kesimpulan dapat disimpulkan bahwa perhitungan AGA7 itu menunjukkan jumlah volume yang lebih tinggi daripada perhitungan otomatis efisi dengan perbedaan 1,37 meter kubik per hour, di mana nilai tersebut menghasilkan error sebesar 1,013%. Ini merupakan penyimpangan yang lebih dari standar. Hal tersebut bisa terjadi pada saat proses gas in flow yang mengalir ini tidak stabil dan bersifat fluktuatif, sehingga menyebabkan pembacaan data oleh efisi ini tidak stabil dan terdapat nilai error pada jam tertentu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, efisi atau electronic volume corrector ini merupakan alat koreksi volume gas yang secara otomatis menyesuaikan volume gas dari kondisi pengukuran aktual menjadi volume gas pada kondisi tekanan dan temperatur standar. Umumnya, efisi ini akan dipasangkan dengan turbin meter. Lalu terdapat perbedaan nilai atau error dari hasil perhitungan efisi dengan hasil perhitungan manual yang menggunakan rumus AGA7. Perbedaan yang didapat lebih dari 1% pada stream B pukul 3 sore, yaitu 1,013%. Namun pada stream B pukul 4 dan 5 mempunyai error yang berada dalam range error seharusnya, yaitu minus 0,2% dan 0,4%. Begitu juga dengan stream A 0,3 dan 0,6%. Nah, jika di total secara keseluruhan, efisi dan rumus AGA7 ini punya rata-rata error sebesar 0,4% atau tidak melebihi dari batas yang sudah ditetapkan, yaitu 1%. Sehingga proses verifikasi data berjalan lancar sesuai kontrak dengan pelanggan. Nah, berikut sekian, terima kasih sudah saya paparkan presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.